Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam taklim makrifat. Mari kita ngaji makrifat dengan uraian ilmiah dan presisi tinggi. Kenapa banyak yang membaca Al-Quran dan sudah tahu bahwa untuk mendekatkan diri dengan Allah itu carilah jalan atau wasilah, ya, sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 35. Tetapi kenapa sedikit sekali yang menerangkan tentang wasilah, ya. Wasilah itu siapa, ya? Manusia itu di dunia, sedangkan Allah ada di akhirat tertinggi. Mesti ada penyambungnya, penghantarnya, ya, sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi, ya, bersambung kepada Nabi, ya. Kenapa bunyinya kok Nabi, tidak Rasul, ya? Nabi berarti menunjukkan jasad, ya. Jadi Allah dan malaikat itu bersambung dengan jasadnya manusia, ya. Manusia siapa? Utusannya. Siapa utusannya? Pada zamannya masing-masing, ya, itulah namanya wasilah, ya. Anda mesti tahu tentang konsep wasilah atau sistem wasilah sesuai dengan surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum. Jadi di situ urutan yang pertama adalah Allah, ya. Kemudian di bawahnya Rasul, kemudian di bawahnya ulil amri minkum, ya. Manusia pemegang kekuasaan di antara kamu. Berarti saat ini pun ada manusia pemegang kekuasaan di antara kita ini, ya. Cuma banyak saudara yang belum ketemu atau tidak tahu, ya. Ada juga yang bilang sudah tidak ada utusan, sudah mati katanya utusannya, ya, rasulnya. Parah sekali ini, ya. Jadi di situ dalam satu wujud tetapi ada tiga entitas, ya. Allah, Rasul, ulil amri, ya, itulah namanya wasilah. Kalau Nasrani menyebutnya Trinitas, ya. Allah Bapa, Roh Kudus, Nabi Isa. Pada awal tahun Masehi, ulil amrinya siapa? Nabi Isa, ya, pembawa utusan atau rasulnya itu Nabi Isa, ya. Wujud Tuhannya menyerupai Nabi Isa, ya. Makanya orang Nasrani ini menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhannya. Apakah salah? Tidak. Karena umat Nasrani tidak mungkin ketemu langsung dengan Allah Bapa. Tidak mungkin ketemu langsung dengan Roh Kudus tanpa melalui Nabi Isa. Apa yang dilakukan? Patuh, tunduk, taat kepadanya, kepada yang wujud, yaitu Nabi Isa. Umat Nasrani menamakan Tuhan Yesus, ya. Setelah Nabi Isa wafat, pastinya ada pembawa utusan berikutnya. Berbeda jasad, tetapi potensi yang sama. Karena saking sulitnya memahami ini, umat Nasrani bilang suatu saat Nabi Isa akan turun ke dunia sebagai juru selamat semua manusia. Saat ini sudah turun, ya, tapi beda jasad.
banyak yang tidak percaya, biarin ya. Lalu pada sekitar tahun 570 Masehi, siapakah ulil amrinya? Nabi Muhammad, pembawa utusan atau rasulnya Nabi Muhammad ya. Wujud Tuhannya menyerupai Nabi Muhammad ya. Makanya umat Islam itu mengagung-agungkan Nabi Muhammad, karena umat Islam tidak mungkin ketemu langsung dengan Allah, tidak mungkin ketemu langsung dengan Rasulullah tanpa melalui Nabi Muhammad. Dicontohkan sahabat Sayyidina Ali ketika disuruh duduk berhadapan, menempelkan kedua lututnya. Setelah itu Sayyidina Ali berucap, "Aku tidak menyembah Tuhanku yang tidak aku lihat." Siapa yang dilihat saat itu? Wujudnya Nabi Muhammad ya, karena wujud Allah menyerupai wujudnya Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan umat Islam? Patuh, tunduk, taat kepada Nabi Muhammad ya. Bagaimana setelah Nabi Muhammad wafat? Pastinya ada manusia sebagai penerusnya, pembawa utusan Allah, yaitu ulama warasatul anbiya. Ini membawa potensi yang sama, tetapi sayangnya konsep ini, sistem ini, wasilah ini terpendam, bahkan hilang sampai detik ini. Hanya manusia-manusia yang dikehendaki, yang ditunjuki, yang sampai saat ini masih berpegang teguh kepada utusan Allah, atau disebut ulil amri minkum, sang pembaharu, sang pemersatu umat manusia yang ditunggu-tunggu umat Islam, yang disebut Imam Mahdi. Saat ini, detik ini sudah ada. Banyak yang tidak percaya, biarin, emang gue pikirin ya. Urusan roh hanya antara kita sendiri dan Tuhannya ya. Kenapa kok dakwah? Karena ini hanya melaksanakan perintah dari guru kami sebagai wujud sami'na wa ata'na, patuh, tunduk, taat dan beradab antara murid dan guru. Tidak ada yang menonton, tidak penting ya. Demikian yang saya sampaikan. Ini adalah praktek thoriqah Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara. Ilai anta maksudi warito kambat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.